Mudah-mudahan teman-teman orang Indonesia yang masuk di Amerika dan berusaha untuk menjadi orang sini, untuk menjadi statusnya resmi di sini, ya semuanya itu diawali dari nol kayak pom bensin itu ya. Nanti sambil berjalan, sambil ini mencari peluang-peluang, sambil berbisnis dan lain-lain, itu akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Ada kesuksesan yang akan didapat dari teman-teman yang punya nyali, yang punya kuat semangatnya, usahanya, kuat tekadnya gitu, dan gak manja-manjaan lagi, gak rebahan-rebahan lagi gitu. Semuanya pasti punya jalannya tersendiri. Teman-teman Indofili, Cairul. Nanti saya kenalkan dengan Cairul. Selamat jumpa lagi dengan saya Cairul. Ya teman-teman Indofili, kita bisa jumpa lagi dengan saya Cairul. Saya mau bikin video tentang datang ke Amerika, isunya itu ya. Jadi mengapa sih Cairul kok ngajak-ngajak orang datang ke Amerika? Ya saya sebenarnya bukan juga duta dari brand ambasadornya dari Amerika Serikat, Departemen of Departemen Turis Wisata dan lain-lain begitu ya, bukan seperti itu bidang, bukan. Tapi ini pada umumnya saja bahwa jalan-jalan ke luar negeri itu sepertinya ada manfaatnya buat teman-teman gitu. Jadi teman-teman tidak hanya tahu tentang sekitar situ aja, di kampung-kampung itu aja. Jadi wawasannya itu biar gitu loh. Jadi misalkan teman-teman itu ada di suatu daerah, kalau teman-teman cuma taunya di sekitar daerah itu aja, jadi kan nggak tahu. Misalkan yang di Bekasi, misalkan dia taunya di Bekasi, belum tahu daerah Kalimantan yang gimana, Surabaya, yang di daerah Jawa Timur itu kehidupannya bagaimana, atau saudara-saudara kita yang ada di Timor, misalkan di NTT, kehidupannya bagaimana. Padahal kita cuma bisa menonton di ini saja, di sosial media. Ternyata teman-teman yang di wilayah timur tuh pinter-pinter ini nyanyi lagunya enak-enak gitu, seperti lagu yang viral gitu ya, lagu Timor gitu ya, wilayah timur kayak tak bola balik gitu ya, khas-khas gitu. Jadi wawasan itu bisa banyak, bisa luas gitu loh, kalau teman-teman itu sudah melancong atau merantau. Misalkan itu ada yang ke Kalimantan, ternyata kehidupan Kalimantan itu begini. Nah, kalau saya ngajaknya itu lebih jauh lagi, jangka kakinya itu ke luar negeri, jauh lagi. Kalau saya ya jujur saya nggak pernah kemana-mana langsung ke Amerika, dan ke Amerika itu pun ya sudah wilayah barat Amerika sampai wilayah timur di Amerika itu kita sudah pernah jelajahi, meskipun nggak lama gitulah, kita pernah tinggal di sana gitu, mulai dari California, wilayah barat Amerika, sampai di timur Amerika, misalkan wilayah dekat-dekat New Hampshire, Boston dan lain-lain, bahkan di Maine gitu ya. Itu
sudah pernah diinjakkan kakinya dan hidup di sana, di wilayah misalkan kalau di wilayah Amerika Barat itu di daerah California dan sekitarnya itu cuaca panas sekali. Kalau di daerah timur itu waduh, saljunya itu selalu menumpuk. Dan kalau teman-teman yang ke atas misalkan ke wilayah utara dan selatan itu pun juga beda. Kalau di Amerika ya teman-teman, di utara itu lebih ke sangat dingin sekali, misalkan di daerah Chicago, di atas-atasannya di Illinois itu, wah itu daerah yang dekat Kanada itu, dekat kutub itu salju dan dinginnya itu gila-gilaan. Tapi kalau ke selatan misalkan di daerah Florida, misalkan Florida itu adalah tropis gitu, ada kayak cuacanya kayak di Indonesia, stabil aja gitu. Nah, enak sekali. Jadi Amerika tuh punya berbagai macam nih. Ada wilayah yang gurun, ada gurunnya, misalkan di daerah Texas gitu. Ada pegunungan-pegunungan, bukit-bukit yang gersang dan indah sekali, seperti di Grand Canyon gitu. Ada di wilayah-wilayah timur yang ada pantai, ada air terjun yang besar itu kayak sungai itu di Niagara gitu. Wah, pokoknya itu contoh ya untuk di Amerika. Jadi teman-teman, itu ajakan saya itu, yuk kita jangan takut-takut kakinya teman-teman itu, cobalah ke luar negeri gitu. Wah, luar negeri itu kan butuh biaya, butuh gini. Nah, itulah. Jadi yang saya tekankan, yang saya ada teman-teman itu jelas teman-teman, kalau mau mendapatkan pengalaman dan lain-lain, itu pasti membutuhkan suatu usaha atau effort ya. Jadi dan usaha itu memerlukan biaya juga, dan biaya usaha tidak cukup teman-teman. Tapi yang nomor satu adalah keberanian kita atau nyali kita, tekad kita. Nah, kalau kita tidak berani keluar ke sedikit aja, misalkan dari kota ke luar kota gitu, nggak ada nyalinya, nggak ada tekadnya, nggak ada keberaniannya, ya itu ada yang istilahkan, tapi ya bukan menghina, bukan hanya istilah aja, yaitu kamu seakan-akan hidup di katak dalam tempurung aja, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Nah, maka belajarlah untuk coba merantau, karena rezeki itu tidak hanya ada di dalam satu tempat saja, tapi bisa di mana saja, di luar lah gitu. Saya salut dengan teman-teman yang belajar ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, atau bahkan merantau ya. Jadi ya pokoknya berjuang, entah jadi apa, pokoknya dia ke luar negeri. Contoh orang-orang perantau-perantau, tokoh-tokoh kita dulu ya, nenek-nenek moyang kita dulu, itu dari suku-suku yang pelayaran itu, dia merantau jauh-jauh, misalkan dari orang Bugis, orang Sumatera gitu, merantau ke luar negeri guys. Dia perantau-perantau sejati gitu loh. Nah, itu harus kita contoh. Mereka siapa sih, bukan orang, bahkan orang-orang Indonesia itu pernah ke negara mana itu, yang di negara Arab misalkan, ulama-ulama kita itu sampai bermukim di sana, sampai tinggal lama-lama di sana untuk belajar, bahkan tinggal nggak tahu menjadi warga atau negara atau apa, pokoknya yang penting tinggal di sana, mendapat
pengetahuan, mendapat sesuatu yang akhirnya jadi orang sana tiba-tiba gitu. Karena kita nggak tahu nasibnya orang itu bagaimana ya, jalannya menjadi orang di suatu negara lain. Banyak orang-orang yang ada di mana itu, di negara-negara lain, misalkan ada di Korea, ada di Iran, ada di Amerika lagi ya, juga di Korea, di Cina, di mana-mana. Orang Indonesia itu banyak sekali tersebar di mana. Tapi jumlahnya itu cuma sedikit sekali dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Misalkan negara ini apa namanya, Filipina itu menyebar kemana-mana guys. Kemana? Ke Arab Saudi, ke negara-negara Timur Tengah, di daerah mana itu, di Dubai, di mana itu orang Filipina banyak. Itu yang di sekitar sana. Belum lagi di daerah mana itu, Cina, di daerah Taiwan, daerah itu apa namanya, Hong Kong ya. Di pokoknya banyak sekali. Di Singapura juga itu orang Filipina juga banyak. Itu serumpun dengan kita padahal di Asia Tenggara gitu. Bahkan orang-orang Filipina itu ada di Amerika itu banyak sekali, jauh kalau dibandingkan dengan orang Indonesia yang ada di Amerika ini, kecil sekali. Nah itu Filipina yang orangnya sangat sedikit lah, tapi kalau dibanding dengan Indonesia jauh beda. Terus bandingkan lagi dengan orang India, orang China. Orang Cina itu kalau kamu lihat di seluruh dunia, dimanapun, di pelosok-pelosok dunia, di pojok-pojok itu ada semua. Orang Cina dikenal semua. Misalkan di seluruh dunia, di kota-kota yang paling besar, di kota besar lah pokoknya, pasti ada namanya Chinatown. Pasti itu bahwa mereka itu berani migrasi keluar untuk mengadu nasibnya. Jangan takut, jangan ini, oh kamu orang gelap, kamu orang didonkan motivasi kamu. Jangan takut. Itu masalah lain soal gelap dan tidak. Tapi yang penting kamu berani aja dulu, keluar dulu. Soal sukses nggak sukses itu urusan belakang gitu. Tapi kalau kamu berani mencoba, nyalinya dikuatin atau dibuktikan bahwa kamu berani merantau seperti nenek moyang kamu yang dulu itu ke mana-mana, itu jiwa perantaunya kuat sekali. Itu mana ada nenek moyang kalian yang gagal, sekali dia berangkat yang ada hilang atau sukses gitu. Itu tekadnya. Nah, jadi saya cuma memberikan motivasi itu. Jangan takut dengan kamu nanti jadi di sana gelandangan, jadi apa semuanya bla 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 bla. Itu manja gitu. Orang kayak enggak ini ya. Jangan namanya itu jadi orang yang manja, yang oportunis, yang minta enaknya doang aja, nggak ada usaha sedikit pun. Itu orang sukses itu tidak seperti itu, guys. Orang sukses itu, lihat bapak-bapak kalian semua pengusaha-pengusaha itu nggak ada yang manja. Mereka itu, waduh, banyak sekali usahanya jatuh bangun, rugi, ini begitu. Pokoknya dia pantang menyerah sampai dia mendapatkan titik kesuksesannya. Sama dengan teman-teman kalau kepingin untuk sukses harus berusaha, harus kuatkan nyalinya. Nah, ini baru masuk ke wilayah bagaimana
kalau saya kepingin udahlah tekad-tekad saya itu kepingin ke Amerika. Nah, saya seneng dengan yang seperti itu. Pokoknya aku kepingin tak tantangannya. Amerika kan negara paling ujung, paling barat ya, benua di barat sana, negara yang barat sekali itu. Jauh sekali. Saya mau nekat di sana. Itu wah, aku paling seneng dengan teman-teman yang punya nekat seperti itu. Nah, tapi kalau sudah masuk di Amerika, jangan manja, jangan kayak orang enak, kayak bos, kayak ya orang gimana itu. Semua itu harus apa namanya itu nyali, tekad, semangatnya harus disatukan. Jangan manja. Misalkan di Indonesia biasanya jadi generasi kayaknya yang anak-anak bilang itu generasi rebahan, main game aja. Di sini nggak ada, kan? Di sini tuh kalau nggak berusaha, kalau nggak ini ya mati kamu, nggak bisa apa istilahnya itu nggak survive namanya itu. Jadi harus survive dulu, berusaha di sini itu ya. Sebentar ada apa namanya ambulan. Jadi harus punya nyali, harus punya tekad, harus punya keberanian. Sekali kita merantau, jangan khawatir, harus berani. Misalkan kamu jebur sungai gitu ya, harus berani ini apa namanya berenang gitulah. Harus dikuatkan itu mental kamu itu. Nah, tapi jangan karena zamannya sudah berubah dan banyak sekali informasi dan pokoknya semua sarana dan prasarana sudah ada semua. Jadi nggak usah konyol lah, maksudnya itu dari misalkan tuh mati konyol gitu, kelaparannya nggak ada kalau kamu memanfaatkan informasi. Nah, sekarang zamannya banyak, ada sosial media, ada ini, bahwa temukan komunitas-komunitas kita atau komunitas misalnya kelompok-kelompok orang-orang Indonesia misalkan itu di seluruh negara-negara yang kamu ingin kunjungi. Ketika kamu tidak menemukan teman-teman yang ada di wilayah-wilayah itu, kamu akan sedikit sengsara atau sedikit effort ya, sedikit usahanya itu lebih keras lagi karena nggak ada penunjangnya. Kalau sudah ketemu itu, nah banyak sekali informasi. Misalkan kamu di daerah Jerman misalkan ya, cari orang-orang yang ada di Indonesia di sana, ketemu cari-cari di sosial media. Saya mau jalan-jalan ke Jerman misalkan, terus kamu di daerah situ itu ada makanan apa, ada kenal pasti akan diberi informasi dengan teman-teman yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Sama juga dengan yang di Amerika. Nah, gitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas. Saya beri contoh. Ada komunitas namanya komunitas orang-orang Cina, komunitas Korea. Wah, Korea itu banyak sekali di sini, di Amerika ya, itu banyak sekali. Kamboja aja yang kamu sendiri orang Thailand, orang Kamboja prakprong gitu yang bahasa gitu, itu banyak sekali. Orang Burma apalagi itu, waduh, banyak sekali di Amerika itu, tersebar di mana-mana. Justru yang orang Indonesia itu jarang-jarang malahan itu, teman-teman. Apalagi Vietnam ya, Vietnam itu punya komunitas banyak. Korea itu punya komunitas. Mereka berusaha, mereka berdagang, mereka berjualan. Itu banyak sekali. Ini yang di Amerika, saya cerita yang dari Asia aja ya, bukan yang dari Amerika Latin. Kalau Amerika Latin udah tetangga, itu udah
hampir separuh separuh benua itu sepertinya masuk sini semua itu, saking banyaknya gitu. Nah itu yang untuk orang Asia aja. India itu komunitasnya kuat sekali, saling mensupport teman-teman. Orang-orang yang ada di perantauan itu semuanya rata-rata saling mensupport, saling mendukung. Misalkan dalam hal bisnis, dalam hal macam-macam lah, komunitasnya mereka adu gengsi sebenarnya itu. Kalau nggak punya nationnya itu apa, kebangsaannya itu harus kayak unggul gitu. Wah, coba di Amerika itu dokter-dokter, ahli IT ya, informasi dan teknologi informasinya itu orang-orang di sini yang kerja di Google itu banyak sekali orang-orang India, tapi tetap bosnya orang Amerika, tapi banyak sekali orang India. Nah itu orang Cina, apalagi kamu kalau di Amerika itu selalu di pojokan-pojokan di kota-kota besar itu pasti ada Chinese food kan. Orang Amerika itu sudah apal dengan apa, Chinese food. Di kampung-kampung itu pasti ada restoran Cina. Ya, banyak orang-orang Indonesia yang jadi pekerjanya di restoran-restoran Cina yang punya orang siapa ya, orang-orang Cina. Dia buka restoran Jepang dan lain-lain, itu yang punya bukan orang Jepang, orang Cina, tapi dia buka restoran itu. Nah, kenapa orang Indonesia tidak seperti itu? Belum waktunya, karena masih mencari jati dirinya. Mudah-mudahan teman-teman orang Indonesia yang masuk di Amerika dan berusaha untuk menjadi orang sini, untuk menjadi statusnya resmi di sini, ya semuanya itu diawali dari nol, kayak pom bensin itu ya. Nanti sambil berjalan, sambil ini mencari peluang, sambil berbisnis dan lain-lain, itu akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Ada kesuksesan yang akan didapat dari teman-teman yang punya nyali, yang punya kuat semangatnya, usahanya, kuat tekadnya gitu, dan nggak manja-manjaan lah, nggak rebahan-rebahan lah kayak gitu. Semuanya pasti punya jalannya tersendiri. Jadi mentalnya akan jadi mental survivor, mental orang yang survive gitu, bukan mental tempe. Dan masih untuk teman-temannya di Indonesia, mentalnya sekarang masih mental buruh, mental jongos, mental pegawai, mental belum sampai menjadi mental bisnis atau mental pengusaha. Memang itu ya dari sononya ya, dari kitanya yang dididik seperti itu. Kalau kita nanti dididik yang baik seperti di Indonesia itu, pendidikannya misalkan teman-teman itu dilatih untuk berusaha, untuk berbisnis, seperti pemerintah itu mendukung UMKM untuk selalu berbisnis, bukan untuk menjadi rebutan, jadi pegawai di hoka-hoka bento yang rame antriannya gitu, tapi menjadi pelaku bisnis dan pemerintahnya mendukung sekali untuk rakyatnya untuk melakukan bisnis, mulai disupport dengan modal, bukan disupport dengan makanan. Ini yang dibuang-buang itulah, diuncali kaosnya, dilempari kaos, rebutan kaos, dilempari ini, dikasih uang gitu-gitu. Enggak, tapi disupport dengan infrastrukturnya, misalkan kebijakan-kebijakan untuk berbisnis itu dipermudah, nggak ada
korupsi-korupsian itu, jalur-jalur yang menghambat bisnis itu dipotongin semua. Pokoknya harus diberikan di-push, dikasih insentif istilahnya itu, siapa yang mau berani bisnis dari bank-bank atau itu memberikan kredit atau ya tunjangan ya gitu, pembinaan untuk menjadi pengusaha. Itu nanti ya, kalau negara kita kayaknya yang penting nanti aku dimarahi sama orang-orang pejabat-pejabat di Indonesia. Wah, ini mendowngrade-kan Indonesia lagi ini, Irul ini mentang-mentang sudah di Amerika, di sana lawannya pemerintah ya. Sebenarnya saya nggak melawan pemerintah. Ini kan kritik ya. Salahnya apa sih kita itu? Salahnya apa gitu loh? Kita itu memberikan kebaikan dan itu hak rakyat untuk menjadi makmur, menjadi baik sesuai dengan konstitusinya. Secara undang-undang dasar itu kan memberi itu ya. Saya jadi kuliah kenegaraan ini. Biarlah itu urusan kamu nanti, silakan mau tuntut hak-hak kamu yang ada di Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik. Kamu punya hak untuk itu karena kamu sudah melaksanakan kewajibannya, dan pemerintah wajib untuk, karena dibiayai oleh rakyat, wajib untuk menyediakan seperti itu, melayanilah gitu, bukan menjadi raja di negara kamu sendiri itu. Jadi teman-teman, saya hanya saya hanya mensupport, memberikan semangat buat teman-teman bahwa ayo kita maju, jangan takut kalau merantau di negara manapun, merantau di negara yang yang kuat di seluruh dunia. Kita harus berani menjadi kayak semacam support. Kita harus berani menjadi perantau, dan perantau yang baik, yang punya integritas, yang punya wibawa. Jangan bikin rusuh, jangan bikin kriminal ataupun membuat ulah yang mencemarkan nama baik bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka tetaplah sesama perantau itu dimanapun saja harus saling kompak, saling bersatu. Itu penting sekali. Kalau tidak bersatu, kita bercerai-berai, udah jangan. Udah itu ciri khasnya teman-teman kita yang ada di luar negeri ya, orang Indonesia saling jegal, saling sikut, saling jago kungfu lah, tendang sana tendang sini, sikut sana, saling mematikan teman-temannya. Itu janganlah. Saling support. Kalau temannya kurang nggak bisa apa-apa ya diajarilah, dijadikan baik. Jangan takut kalau misalkan nanti kesaingan mereka yang jadi baik, jadi hebat, jangan takut, perbaiki dengan kemampuan kamu juga gitu, bersaing secara profesional aja gitu. Beri support, beri edukasi yang baik buat teman-teman yang ada kekurangannya gitu. Tetap bersatu seluruh dunia, teman-teman yang ada di manapun, sesama perantau Indonesia, silakan untuk hajar ke luar negeri. Kalau ada kesempatan, pergilah ke mana-mana. Saya bukan promosi tentang kabur aja dulu, tapi ini adalah kita semangat untuk jiwa perantau, semangat untuk menjelajahi dunia dengan kemampuan kita. Tunjukkan bahwa kita akan sukses dimanapun kita berada. Seperti pepatah,
dari nenek moyang kita yang perantau-perantau itu, apa ya pepatahnya, dimanapun kita berpijak, disitulah kita langit dijunjung. Dimanapun bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Nggak tahu lah, pokoknya apa itu pepatah-pepatah seperti itu. Pokoknya dimanapun kita berada, kita harus menghormati apa yang ada di situ, dihormati ya, jangan melanggar macam-macam. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak. Silakan kalau yang kepingin tahu tentang bagaimana masuk ke Amerika, bagaimana caranya supaya bisa ke Amerika dan lain-lain gitu, ada semua di YouTube saya ini. Silakan ya, subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi itu. Dan kalau video saya ini bermanfaat, udah jangan segan-segan, langsung share lewat WA, lewat sosial media apapun, share aja, karena kebaikan diberikan kepada orang yang lain-lain itu menjadi amal juga yang baik. Jadi bukan saya saja, tapi teman-teman juga menjadikan kebaikan. Kalau ini video saya menjadi video yang dirasa sebagai video kebaikan, silakan di-share saja. Kalau itu nggak baik, ya jangan di-share gitu ya. Itu video ini mengacaukan negara, nanti jangan di-share. Kalau itu misalkan tidak baik, itu teman-teman ya. Jadi silakan subscribe, like, kemudian tekan tombol notifikasi supaya dapat info terbaru, kemudian di-share untuk yang bermanfaat. Kalau komennya ya tahu sendiri, komen yang bermanfaat, yang bagus-bagus, jangan jadi komen yang negatif, nanti kamu mendapatkan negatif juga nantinya. Oke teman-teman, itu aja. Oh ya, jangan lupa saya ada Instagram Indofili Channel ya, Instagram di Indofili, ada juga Facebook Indofili, ada juga TikTok Indofili, dan satu lagi ada grup Telegram Indofili Channel. Kalau kalian kepingin kepingin berdiskusi, tahu caranya untuk pengisian DS 160 untuk visa turis ke Amerika dan lain-lain, silakan bergabung di grup Telegram Indofili Channel. Itu banyak teman-teman yang ada di sana, itu saling berbagi informasi, saling mensupport, saling tukar pengalaman. Jadi yang sudah lolos akan beri pengalaman bagaimana cara bikinnya dan lain-lain. Kalau sudah di situ pokoknya bermanfaat lah teman-teman di sana. Silakan bergabung ya. Itu aja teman-teman. Semoga teman-teman tercapai segala cita-citanya, dan semua yang ada dimanapun teman-teman berada diberikan kesehatan dan rezeki yang baik. Terima kasih. Bye bye. Saya Cairul. Alright. Senang sekali saya dengan semangat teman-teman. Right. Halo teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share Indofili Channel.